Bapak, di sini saya Dokter Kusuma, dokter menjaga pada malam hari ini pada tempat praktek. Di sini saya bisa dengan siapa? Bapak Oka ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa tahun, Pak? 50. Baik, Pak, ada yang saya bisa bantu? Di sini saya akan mengeluhkan batuk. Kalau boleh tahu, Pak, batuknya sudah berapa lama? Kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu. Apakah tiap hari? Eh, Tidak juga. Terus bagaimana rasa batuknya, Pak? Gatal? Di gatal ya, Pak ya. Lalu kalau diberikan 1 sampai 5, Bapak bisa gambarkan 4 ya, Pak ya. Baik. Pada saat kapan aja, Pak, Bapak merasa batuk? Beraktivitas ya, Pak ya. Setelah itu bagaimana, Pak, untuk memperingan, Pak biasanya ngapain aja, Pak? Gini ya, minum air. Baik. Lalu selanjutnya sebelumnya Bapak apakah berdahak, Pak, batuknya? Berdahak ya, Pak ya. Lalu bagaimana warna dahaknya, Pak? Warna dahaknya itu kehijauan, sedikit kehijauan. Baik, warna sedikit kehijauan. Apakah berbau, Pak? Tidak. Lalu, Pak, sebelumnya Bapak punya riwayat seperti ini, Pak? Baru, Pak ya? Nggih, baru. Lalu untuk riwayat orang tua sendiri ada, Pak? Tidak. Bagaimana dengan lingkungan sekitar Bapak, Pak? Bisa diceritakan? Rumahnya dekat dengan pabrik. Baik, Pak, langsung saja. Di sini saya akan memberikan pemeriksaan fisik paru bagian anterior ya, Pak ya, yang dimana pemeriksaannya ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sebelumnya nanti pada saat pemeriksaan Bapak diharapkan membuka baju ya, Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak silakan mempersiapkan diri ke bed ya, Pak ya, untuk berbaring. Saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sudah. Pertama, Pak, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu ya, Pak ya, yang dimana inspeksi ini bertujuan untuk melihat bentuk dada Bapak. Dan juga saya melakukan inspeksi secara statis dan dinamis. Permisi, Pak ya. Baik, sudah, Pak. Dari hasil pemeriksaan inspeksi secara statis, untuk bentuk dada Bapak itu simetris ya, Pak ya. Tidak ada kelainan seperti barrel chest, punah maupun pigeon chest. Lalu yang kedua, untuk inspeksi dinamis, Bapak tidak mengalami ada retraksi ya, Pak ya. Lanjut saja, pemeriksaan yang kedua itu ada pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi sendiri ada 3 ya, Pak ya. Palpasi nyeri tekan, pemeriksaan pengembangan dinding dada, dan vokal fremitus atau fremitus taktil ya, Pak ya. Pertama saya akan melakukan palpasi pada nyeri tekan. Sini saya akan melakukan sedikit penekanan, Pak ya. Kalau ada kurang nyaman, Pak tinggal bilang. Apakah ada masakan nyeri, Pak? Baik, jika tidak, dari hasil pemeriksaan tadi saya juga tidak menemukan adanya massa ya, Pak ya, atau benjolan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada, yang dimana saya akan meletakkan jari saya sejajar setinggi kosta 10 dan menggeser sedikit ke arah medial untuk membentuk lipatan kulit. Baik, Bapak bisa bernapas dalam, Pak? Baik, sudah. Dari hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada tadi, gerakannya simetris ya, Pak ya, tidak ada keterlambatan gerak. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan fremitus taktil ya, Pak ya, yang dimana untuk menilai bagaimana meningkat ataupun menurun fremitus Bapak ya, Pak ya. Nanti ketika saya bilang mulai, Bapak katakan bisa bilang 99 ya, Pak ya. Baik, Pak, bisa dimulai. 99, 99, 99, 99. Baik, Pak, dari hasil pemeriksaan tadi dapatkan bahwa suara fremitus Bapak itu lebih jelas di paru-paru kanan pada paru-paru kiri dan meningkat pada interkosta 2 dan menurun pada paru-paru lapang bawah atau di atas prekordium di bawah diafragma. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Perkusi sendiri di sini untuk mengetahui perkusi sendiri ada 3. Ada perkusi pemeringan suara, batas paru hepar dan paru jantung. Pertama saya akan memulai pemeriksaan perkusi terlebih dahulu ya, Pak ya. Saya akan melakukan sedikit pengetukan. Kalau kurang nyaman bilangnya, Pak ya. Baik, Pak, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan bahwa suara perkusi Bapak itu sonor ya, Pak ya, yang dimana itu normal, tidak terdapat ada cairan yang berlebihan. Lalu selanjutnya pemeriksaan yang kedua ada pemeriksaan batas paru jantung terlebih dahulu ya, Pak ya, yang mana saya akan memperkusi dari sela iga 2 dari linea sternalis kanan sampai sela kosta 5. Baik, sudah, Pak. Dari hasil pemeriksaan tadi Bapak tidak mengalami pembesaran jantung yang dimana terdapat suara redup sepanjang sela iga 3 hingga sela iga 5. Berarti Bapak tidak mengalami pembesaran jantung ya. Lanjut ke pemeriksaan batas paru hepar, yang dimana pemeriksaannya itu dimulai dari linea mid clavicula dextra dari interkosta 2.
Baik, sudah terjadi perubahan suara dari sonor ke peka pada interkostal 5 yang mana Bapak tidak mengalami pembesaran hati. Baik, lanjut Pak, pemeriksaan yang selanjutnya yang terakhir auskultasi, yang tujuan untuk mengetahui suara napas Bapak ya, yang dimana napas Bapak itu apakah ada mulai kelainan maupun tidak. Permisi, Bapak bernapas dalam ya Pak ya, Bapak rileks. Baik, sudah Pak, dari hasil pemeriksaan tadi itu didapatkan Bapak mengalami ada suara ronki ya Pak ya, berarti suara napas tambahan. Yang lainnya untuk dan terdapat suara vesikularnya itu sangat sedikit ya Pak ya, lebih dominan ronkinya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi tidak dilakukan pemeriksaan bronkofoni, egofoni maupun suara whisperer karena tidak terdapat suara bronkovesikular yang tidak pada tempatnya Pak ya. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai, Bapak bisa kembali menggunakan baju. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, saya pertegas ya Pak ya, dengan Bapak Okau umurnya 50 tahun, mengalami adanya batuk, berdahak dan sulit dikeluarkan ya Pak ya. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan bahwa untuk respiratory rate Bapak itu 32 kali pada saat saya melakukan inspeksi, dan inspeksi tadi sangat statis maupun dinamis. Bentuk dada Bapak itu simetris, tidak ada kelainan seperti bara, punal maupun pigeon chest, dan juga tidak mengalami retraksi ya Pak ya. Lalu untuk pemeriksaan palpasi, Bapak tidak ada merasakan nyeri dan saya juga tidak ada merasakan adanya massa, dan juga untuk pengembangan dinding dada Bapak itu bergerakannya simetris, tidak ada keterlambatan gerak, dan vokal perimetus Bapak itu normal, yang dimana terjadi peningkatan pada interkostal 2 dan menurun pada paru lapang bawah atau di atas precordium, dan suara vokal perimetus Bapak itu paru-paru kanan lebih jelas pada paru-paru kiri. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan perkusi, untuk perkusi sendiri Bapak itu suaranya sonora Pak ya, hanya ada udara, tidak terlalu ada penumpukan cairan. Juga untuk pemeriksaan batas paru jantung, Bapak itu tidak mengalami pembesaran jantung karena terdapat suara redup pada setelah IGA 3 hingga 5. Lalu tidak mengalami pembesaran hati karena terjadi perubahan dari sonor ke peka pada interkostal 5. Lalu untuk pemeriksaan auskultasi sendiri, Bapak terdapat suara ronki ya Pak ya, yang dimana suara ronki itu intensitasnya lembut dan durasinya singkat. Lalu Bapak tidak dilakukannya pemeriksaan bronkofoni, egofoni maupun suara whisperer. Dan juga untuk keseluruhan suara paru Bapak itu vesikuler. Seperti itu Pak. Jadi pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Baik, tidak. Jika tidak, saya sarankan saya berikan sedikit beberapa obat-obatan ya Pak ya, seperti ini, yang dimana minum 3 kali sehari. Lalu Bapak bisa terus beraktivitas pola hidup sehat ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih telah melakukan pemeriksaan dengan saya. Terima kasih ya Pak ya, semoga cepat sembuh.